Nanti wiridnya itu aja, udah sampai selesai, nggak boleh berhenti kata Abah. Apa bah? Surat Al-Ikhlas saya dikasih itu. Itu nongol peti di depan saya. Ternyata isinya emas. Emasnya itu besarnya sekorek jiwo, 20 biji. Akhirnya di situ center ada batu merah 5 besarnya sekuku. Nah, kita kan lumayan ini udah dapat 2 M. Setelah dites sama Panana 100% emas asli. Nah, akhirnya dibawalah itu Mang Ai. Batunya masih Beni tuh. Pak Beni. Nah, udah dimasukin ke botol. Udah ditawar berapa itu? Katanya sih hampir 1 triliun. 1 triliun? Iya. Luar biasa. 1 T katanya. Di goa kelam bisikan goib bergaung. Dupa terbakar dengan rapalan mantra agung. Harta goib dipanggil keluar penuh bayang. Dari perut bumi terdengar suara mengerang. Peti emas muncul dengan cahaya gemilang. Bersamaan dengan kutukan yang datang mengekang. Sebuah proses penarikan harta goib penuh kemalangan. Pernah dialami dan merenggut nyawa kerabat Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam, senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali. Hari ini ada narasumber yang pernah tampil di Malam Mencekam. Ini kali kedua. Namanya Kang Ujang ya. Apa kabar Kang Ujang? Ya, alhamdulillah sehat. Kang Ujang. Aktivitasnya apa Kang Ujang sekarang? Dari dulu saya masih terapi. Terapi ya? Ya. Untuk terapi apa sekarang. ini? Ya berbagai macam lah, apa aja yang minta tolong sakit itu Kak. Stroke gitu? Ya stroke, diabetes, apa aja segala macam penyakit. Yang kerasukan juga bisa? Kerasukan juga bisa. Oh berarti bisa spiritual juga ya? Insya Allah. Kalau dilihat-lihat Kang Ujang ini mirip artis yang jago silat nih. Waduh. Kang Yayan Ruhian. Ya. Nah yang gini gambarnya yang ini nih. Artis dunia loh itu. Kucirnya sama, coba lihat dari pinggir. Tuh kucirnya mirip ya. Cuman ini versi KW ya. Oke. Selain terapi, Kang Ujang ini punya pengalaman mendohirkan barang ya, mencari barang gitu. Betul. Dengan teman-teman. Dengan teman-teman itu. Jadi mengambil barang goib diwujudkan. Diwujudkan menjadi nyata. Berhasil itu ya? Berhasil. Dapat emas katanya. Ya, betul. Luar biasa. Berapa orang? Itu 4 orang kemarin berangkat. 4 orang tahun 2015. 2015. Betul. Baik. Ternyata mengambil barang goib itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Betul. Ada resikonya juga. Ada risikonya. Menimbulkan malapetaka gitu ya. Malapetaka juga akhirnya seperti itu. Oke. Jadi sobat jangan kemana-mana. Kita harus nonton sampai tamat kisah dari Kang Ujang ini. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Ujang. Jadi begini Mang Ai. Sebelumnya kan tahun 2015 ya alhamdulillah rezeki saya keluarga itu alhamdulillah bagus Mang Ai. Dibantu sama istri saya jual kue-kue di warung-warung gitu. Saya sendiri bisa dengan kegiatan saya bisa membantu teman-teman, saudara atau orang lain untuk mengobatin ya berbagai macam penyakit ya. Itu mah udah mungkin sudah tugas saya untuk bisa keahlian saya seperti itu. Nah waktu itu saya pulang dari rumah kedatangan teman saya itu namanya Kang Nana Mang Ai, seperti itu. Kang Nana ini kan dulu beliau itu
orang sukses Kang Nana ini. Teman saya dekat selagi bujangan sampai dia punya istri sampai sekarang anaknya 2. Beliau Pak Nana ini dengan muka yang kusut datang ke saya. Dia bercerita kehidupan beliau seperti itu. Akhirnya dia itu mengeluh sama saya. Kang Ujang, ini saya lagi kena musibah katanya. Kenapa? Kata saya itu. Nah, beliau sendiri tadinya usahanya bandar emas. Bos emas itu. Dia sendiri dikasih modal sebetulnya sama bosnya itu orang Cina. Jadi suruh cari emas, muter keliling tuh Bang. Muter keliling. Nah, dia salah langkah. Dia udah dibilangnya bos. Nah, dia itu menikah lagi. Seperti itu. Menikah lagi. Akhirnya uang yang dana dari titipan bos untuk usaha hancur. Itu dimodalin dia itu 500 juta sama bos. Akhirnya kan punya utang ke bos. Dia hancur istilahnya ekonomi berkurang. Akhirnya dia itu nekat. Nikah lagi dengan orang Indramayu itu. Habis-habisan beli rumah, beli mobil itu Bang. Di situ hancurnya. 3 bulan cerai. 3 bulan itu setelah beli rumah, beli mobil itu dengan modal yang 500 juta itu dari bosnya itu. Kalau istri pertamanya ada? Masih ada, punya anak 2. Dia ngeluh, ini gimana cara untuk menutupin utang saya. Dia pengen instan, mau cari uang dengan istilah berbagai apapun dia siap. Nah, dia pengen nyupang itu akhirnya. Yang penting kita dapat duit katanya untuk anak dan istri saya. Saya siap wadalnya. Melakukan pesugihan, kepengennya itu. Maunya itu dia supaya bisa ketutup semua. Udah mau kontrak mau apa terserah. Yang penting saya bisa nutupin utang dan anak istri saya kaya. Waduh kata saya itu. Ya sudah nanti saya cari informasi dulu. Karena kata saya itu. Ya tolongin lah kalau ada. Tapi harus punya modal, kata saya tuh dulu ya pernah. Kata saya tuh digituin. Pernah, tapi ada modal karena kata saya tuh. Aduh iya ya, dia modalnya udah habis. Udah nggak punya duit. Nah, akhirnya udah ngobrol lama. Nah, udah nanti aja pulang, nanti saya ada informasi barangkali dari teman. Kata saya, akhirnya berangkatlah dia pulang. Nah, setelah 2 hari itu saya kedatangan temen lagi, temen saya, Mang Otong namanya. Mang Otong punya temen namanya Pak Beni. Pak Beni ini orang kaya. Datang ke saya, silaturahim, ini udah lama aja pengen ketemu, ya oh iya. Nah di situ cerita ngalor ngidul, akhirnya dia fokus ke intinya. Kang Ujang, ini siap enggak? Ya misalkan nanti Kang Ujang ikut saya ke sana nemui orang tua, katanya seperti itu. Untuk apa? Pokoknya yang penting Kang Ujang berani di situ untuk mediasi, menjembatanin dari perwakilan orang tua, katanya istilah dia sebagai kuncen. Kuncen itu di mana kata saya itu? Di Banten. Itu tepatnya ya di daerah paling ujung itu. Terus gimana di sana? Yang penting berani dan jangan takut di situ karena ada bimbingan juga katanya dari Abah. Oh gitu. Ya oke lah kalau itu siap kata saya itu. Kalau siap nanti besok juga siap berangkat. Ya sudah nanti saya koordinasi dulu dengan teman saya. Ada yang siap berani kata saya. Namanya Pak Nana kata situ gitu loh kayak. Wah dia kebenaran, ya sudah semua dari saya semua, biaya apapun kata Pak Beni. Nah akhirnya beliau itu pulang semuanya karena saya belum koordinasi dulu sih sama Pak Nana itu. Sebelum terjadi ke situ pertemuan dengan Pak Nana dengan itu, saya dapat bel dari Mamang. Bisa enggak ini Bibi sakit?
minta diterapi katanya, Mang Ai. Siap kata saya itu. Mang, sakit apa Mang? Katanya. Komplikasi katanya. Oh gitu. Ya sudah nanti kita ke sana. Nah anak-anak pada ikut. Anak saya. Ya ikut ya ke Mamang ya. Sekalian ini jadi silaturahim ya, yuk ke sana. Kita berangkat ke rumah Mamang. Itu berangkat jam 4. Saya berangkat sore, masih sore. Nah sampai ke sana saya obatin bibi yang sakit itu. Alhamdulillah agak mendingan lah istilahnya. Tadinya nggak bisa gerak, hanya bisa gerak. Nah, setelah selesai terapi, saya pulang maghrib itu Mang Ai. Maghrib itu. Si Ayu anak saya, ayah beli bakso dulu itu aja di pinggir jalan. Ya udah, ayo kita beli bakso dulu yuk kata saya tuh. Nah setelah beli bakso kan dilayanin dulu, udah bungkus aja, kata jangan makan di sini, ayo kita bawa pulang aja. Nah ini saya beli 4 bungkus. Nah dari kejauhan itu Mang Ai ada abah-abah pakai topinya topi kunclung, pakai tongkat. Dia itu jalan kok bisa ngelewatin, di sini ada jembangan ini galian tuh Mang Ai. Di pinggir jalan tuh ada galian, kok bisa muter gitu loh. Dari jauh loh, ini orang nggak kelihatan kok bisa muter, nggak kejeblos gitu. Waduh pakai tokat aja gitu. Nah pas ngelewat di depan saya, nah saya tanya, Abah mau kemana Bah? Oh mau ke situ aja, ke cucu aja. Oh di mana Bah cucunya? Itu di situ aja, bilang gitu. Nah anak saya pada nyalam semua, salam, kita juga salam. Dari mana Bah? Dari Banten ya gitu. Oh kok jalan aja sendiri sendiri katanya. Bakso dulu Bang. Enggak makasih ya udah. Nah beliau sendiri langsung pamit, udah mau ke situ dulu aja ke cucu. Ya Bah kata saya itu, hati-hati Bah. Pas saya lihat itu matanya tuh rapet Mang Ai, nggak ada matanya. Jadi nggak ada belahan, itu rapet gini, daging semua ini. Kok nggak ada matanya? Nah itu pas gitu tuh matanya nggak ada. Nah setelah itu permisi, dia jalan jarak 50 meter lah, masih kelihatan. Ayo beliin itu air buat Abah kasihan. Nah si Ayu beli air Aqua 1 botol, dikejar sama si Ayu tuh. Nah dia masuk gang Mai, masuk gang dikejar sama Ayu, di situ nggak ketemu. Hilang orangnya. Ayah, ayo balik lagi. Ini orangnya nggak ada, abahnya. Kemana yuk belok? Jalannya buntu itu Mang Ai. Kok bisa hilang? Jalannya buntu ya, kesananya. Ya udah, saya nggak banyak omong. Ini nggak bener nih, punya saya bukan orang kan gitu. Udah yuk pulang aja. Akhirnya tukang bakso udah selesai. Akhirnya pulang. Paginya itu Pak Beni datang. Nah, Pak Beni dengan Pak Otong datang. Akhirnya ya udah, sekarang kita ke sana aja Pak Beni, ke rumahnya Pak Nana. Akhirnya kita ke sana, Pak Nana jemput. Nah Pak Nana oke. Nah setelah saya ceritain, Pak Nana udah siap katanya, berangkat langsung. Nah akhirnya berangkatlah 4 orang ini ke Banten seperti itu. Sebelum berjalan, saya tuh ini berapa hari nih di sana Pak Beni, kata saya tuh, ya paling antara 2 hari 3 hari katanya seperti itu. Tapi saya ini gimana nih, saya kalau ditinggal istri, ini siapa yang mau ngeliwetnya nanti jatahnya, yang mau ngasih uangnya. Ayo dikasih tuh 1 juta, saya ditinggalin sama Pak Beni, udah tinggalin 1 juta. Istri saya 1 juta, istrinya Pak Nana 1 juta, ditinggalin. Akhirnya berangkat sama-sama. Lombok saya juga kan bisa nyupir, nanti gantian aja katanya. Oh ya udah, kata saya tuh, nanti saya nyupir katanya. Soalnya Pak Nananya mau minta ditemenin saya, harus ikut katanya. Boleh, kata saya, siap. Kalau saya sebetulnya nggak ada tujuan, cuma mau nganter Pak Nana. Kita berangkat ke sana, rombongan. Nah, sampai ke Banten di sana, dari jalan juga jauh ke rumah Abah ini. Akhirnya kita jalan kaki, adalah setengah jaman sih itu jalannya aja. Nah nyampe ke rumah Abah, pas kagetnya Mang Ai, itu Abahnya itu yang ketemu itu waktu beli bakso.
Tuh, iya abahnya itu, matanya rapet. Terus, waduh, ini abah saya diem aja. Ini abahnya masih inget saya enggak? Dia diem aja. Ngobrol cerita di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Katanya yang mau maju, kata abah. Kata Pak Beni, Pak Nana di situ. Pak Nana masuk kamar. Setelah masuk kamar, Pak Nana belum lama keluar lagi. Kenapa? Pak Nana nggak bisa, kata abah. Seperti itu. Kok bisa nggak bisa? Itu lahirnya hari Jumat, Kliwon. Bingung ini Pak Beni. Loh kenapa Pak Beni nggak ngomong dari awal? Kalau hari Jumat Kliwon nggak bisa. Sayanya nggak dikasih tahu sama abahnya waktu hari lahirnya. Nah akhirnya jadi gimana? Udah ngeluarin duit Pak Beni untuk akomodasi apa? Ninggalin kita. Saya diem aja. Kata abahnya, Ujang aja bagaimana ini kalau masuk ke sana ke dalam. Waduh, bah, nanti dulu bah, ini saya main tahu dulu. Ada resikonya enggak nanti kalau kita masuk ke dalam? Kan saya beda sama Pak Nana. Ada satu. Enggak, ada 2 versi di situ. Nah, satu yang perjanjian, ya, satu yang istilahnya hadiah seperti itu. Oke, kalau begitu saya mau yang ini aja hadiah. Barangkali ada rezekinya di situ dapat, kata abah, nanti dibantu sama abah. Oke lah bah, kata saya tuh siap kalau begitu, yang penting tidak ada imbasnya. Kata saya nggak mau kalau ada imbasnya. Ya sudah, yang penting sih siapkan dulu sarananya. Akhirnya belanja semua Pak Mang Ai, belanja sesajen situ, beli minyaknya minyak biasa ya, minyak wangi, terus kembang warna 7. Ada buah-buahan itu, buah-buahannya juga seger-seger semua yang masih bagus-bagus mintanya. Bermakai bermacam-macam buah-buahan itu Mang. Apel, anggur itu maunya yang seger-seger, maunya bagus-bagus semua. Nah terus ada hio di situ, ada bakak ayam, tumpeng, telur. Terus yang anehnya ada daleman ayam mentah. Di situ ada apela, ada ati, ada usus tapi mentah di situ. Akhirnya sajen ini dibawa, semuanya udah belanja semua ini. Bawa ke tempat abah, ke sana, bukan di tempat rumahnya abah, bukan, dibawanya ke tempat suatu semacam gunung kecil, tapi di situ ada guanya. Ada 2 pintu di situ. 2 pintu. Nah, saya di tengah-tengah sini kelihatan 2 pintunya di sana. Saya duduk aja situ. Abah nggak ikut abahnya. Itu diantar sama anaknya, langsung ditempatkan di situ. Itu untuk ngawali malam pertama, Mang. Nah di situ saya duduk. Itu semua ikut anggota? Enggak, saya tinggal itu di depan. Sendirian? Nah sesajen di depan saya. Nah, dan hiu juga saya nyalain semuanya. Nah di situ enggak ada cahaya, gelap banget, cuma hanya cahaya ini aja Pak, hiu itu, hiu pojok sampai 4 ada semua. Jadi satu bendel hiu ini kan harus dinyalain 7 gitu loh. Nah, 7 itu 4 di situ. Nah saya sila di situ. Nah tunggu aja sampai nanti ada apa untuk malam ini katanya. Alhamdulillah siap kata saya tuh. Yang penting berani aja. Karena bukan di dalam gua, Mang Ai, bukan di luar gua itu. Hanya saya duduk di situ. Nah mulai maghrib sampai itu antara jam 9 jam 10 itu udah ada reaksi langsung. Itu sangat sangar sekali tempatnya, emang tempat ritual juga di situ. Nah itu wah namanya bau-bauan Mang Ai. Macem-macem itu. Kayak bau minyak, bau wah serah. Nah di situ pertama nongol ini angin, satu. Angin besar, mendung, kayak mau hujan. Pohon wah apa ini? Saya diam aja. Itu yang namanya kelelawar banyak banget. Wah ribuan di atas. Caci-cu. Wah biarin aja. Kelelawar itu pada masuknya ke gua. Itu kepalanya masuk, yang satu komandannya mau masuk semua. Itu ke gua itu yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri masuknya. Di belakang
ada suara kik 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 kik. Waduh. Kik 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 lagi. Saya diem aja. Nah, saya lihat yang sebelah kiri, suara yang sebelah kiri Mang Ai, itu orang nangis Mang Ai. Banyak banget. Yang perempuan, lelaki, suara orang nangis, merintih semua. Merintih semua nangis. Sampai saya ngaruhi semua itu. Wah, satu ini suara apa? Ini di tetek saya ini ruh-ruh yang udah meninggal itu loh Bang. Yang pada meninggal ini. Di situ cuma mungkin di situ kumpulnya. Yang di sebelah kiri, yang di gua kiri suaranya, bukan yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, disitulah suara tangisan itu yang saya nggak kuatnya itu di situ. Ya suara titik-titik itu saya udah biasa lah. Istilahnya saya pernah melakukan ritual itu yang paling saya sedihkan itu Bang Ai, itu menangis di situ. Itu bukan satu orang, banyak. Nah setelah itu kan Hio kan depan kan gelap tuh, Bang Ai. Kena sinar ini aja bulan itu. Ada suara krijik. Apa itu? Kayak kuda kereta kencana. Tapi berhentinya saya kelihatan dari jauh makanya. Kelihatan itu jelas banget itu. Jelas banget. Ada kuda. Belakangnya ada orang manggul peti Mang Ai. 4 orang belakangnya. Itu di dalam kereta itu ada seorang putri cantik banget. Tapi kesininya ular. Belakangnya ini ular. Saya kelihatan itu. Setelah itu masuk keluar lagi itu, bawa peti aja itu masuk ke dalam gua. Itu jalan lagi kereta itu hilang, udah hilang itu. Nah, sebelah kanan di situ ada yang jaga manusia, ininya api semua kepalanya. Oh terang akhirnya itu plenong, itu pertama api dulu, plenong api. Di situ saya diem aja. Sebelahnya ada lagi orang. Kayak seorang penjaga pati itu, seperti pati itu. Jadi dua-duanya ini menjaga pintu gerbang yang sebelah kanan. Itu sebentar itu nongolnya itu, langsung mati lagi, pet itu. Nah situ sampai saya jam 4. Hanya itu aja yang baru kelihatan. Nah, akhirnya datanglah dari belakang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu dipanggil sama Abah, Ujang katanya. Udah selesai ya. Saya pulang lagi ke tempatnya Abah. Nah di situ, Jang, ayo naon? Cek Abah. Itu Bah ada kereta Bah yang sebelah kiri, kata saya tuh sama putri tapi ininya ular. Dan di belakangnya bawa peti, kata saya tuh. Oh iya Abah. Betul. Kalau yang satunya, kata Abah, satunya itu ada orang kepalanya api Bah. Ya tahu Abah, kata Abah ya. Yang satunya lagi enggak biasa, cuma mukanya seperti apa ya? Kayak orang-orang bertaring gitu loh, ininya nih, sangar banget yang satunya. Cuma gagah, udah tinggi. Nah, kata Abah sudah. Sekarang nanti malam mulai katanya masuk yang sebelah kanan, jangan yang sebelah kiri. Nah ternyata pas di situ kata Abah kalau yang di sebelah kiri itu adalah tempat perjanjian. Oh, perjanjian sugihan. Kalau saya masuknya ke kiri ya saya istilahnya harus ada perjanjian dengan makhluk yang di situ. Seperti itu. Akhirnya saya kan nggak mau kalau yang masuk sebelah kiri dan saya minta sebelah kanan. Nah kalau sebelah kanan ya udah bener kata Abah, kalau mau sebelah kanan itu, kalau sebelah kanan beda lagi. Istilahnya nanti Abah bantu. Siap Bah. Akhirnya saya sama Abah suruh ke kamar. Saya dijasain sama Abah nanti malam siap untuk ritual, kata Abah. Oke Bah, kata saya. Sajen nggak diganti, tetap masih itu, masih nggak yang baru ya. Nah setelah itu saya dijasain sama Abah, salaman. Nanti wiridnya itu aja, udah sampai selesai, nggak boleh berhenti, kata Abah. Apa Bah? Surat Al-Ikhlas
saya dikasih itu. Terus saya tuh, ya bah salaman gitu. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya langsung gitu, dah masuk katanya. Kata abah, sekarang mandi, saya dimandiin air kembang. Udah mandi, nah pas maghrib kita berangkat lagi tuh Bang Ai. Borongan berangkat lagi, langsung ke gua itu lagi. Di situ abah ikut. Saya masuk, tempatnya bukan di sini, di dalam masuk. Nah itu yang anehnya, gua itu nggak lebar, dalamnya tuh mentok, nah, antara berapa meter lah. Jadi nggak luas itu. Nah udah, ujang di dia, kayak ditinggalnya, kayak abah narik dari rumah katanya. Siap bah, yang penting ulah lompat itu. Oke siap kata saya. Nah saya duduk di situ. Mulai saya wirid terus, jangan berhenti katanya. Pokoknya nggak boleh berhenti, misalkan ada tetap baca terus, ada apa baca terus. Siap bah kata saya itu. Nah di situ setelah jam perkiraan ini agak lama juga sih, mulai maghrib itu pas masuk kita kan isya itu kan tawasulan dulu di situ. Tawasulan udah doa dititipkan, ini minta bantuannya, nama saya apa disebutin semua sama abah. Nah setelah itu akhirnya alhamdulillah sampai jam 12 malam itu abah datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak. Ujang tenang aja katanya. Nah disitulah abah tuh ada suaranya aja di belakang nih, ada suaranya aja ini. Saya nggak nengok ke suara abah, kata. Tenang abah di belakang, kata. Iya bah. Nah di situ kelelawar di dalam, wah banyak banget. Keluar tuh sampai saya sampai gini nih, sampai takut nabrak muka. Akhirnya apa? Kelelawar keluar semua. Wah, angin itu situ angin. Nah ini yang ngerinya kayak mau runtuh. Udah, ini apa ini? Saya mau lari tuh, tapi saya kayak ada abah di belakang tuh. Ah tenang, ada abah pikir saya seperti itu. Di belakang ada abah. Nah, di situ ada suara ledakan. So kaget. Ada suara apa nih? Cuma suaranya aja itu. Saya diam udah lama-lama. Nah, yang dua ini nongol lagi. Nah, yang penjaganya nih, yang rambutnya ini kan buat itu cahaya terang, akhirnya ada ini sih cahaya api. Wah, nongol lagi, saya diam aja. Nah, gitu-gitu tuh. Gitu-gitu. Saya tuh apa ya gitu-gitu. Saya nengok situ ada lubang itu bercahaya merah. Di sebelah kiri. Saya nggak berani deketin, biarin aja, pada gitu-gitu aja sih. Saya gitu lagi. Ada nyalanya merah banget di lubang itu tuh. Nah, saya diam aja. Saya diam masih di situ. Itu yang dua hilang. Mati gelap. Aduh, itu nongol peti di depan saya. Nongolnya itu tuh beledaknya sangat luar biasa. Duh, kaget saya. Nongol dari bawah. Gede banget petinya. Peti mayat. Apa kata itu? Warnanya itu kemasan seperti itu. Kemasan. Setelah nongol itu mislep lagi ke bawah lagi. Nah, setelah itu saya diem aja. Nongol lagi itu macam-macam ini apa suara-suara. Banyak kan suara orang nangis.
kira-kira jam 3-an itu dari luar gua datang lagi tuh, seperti makhluk-makhluk apa ya, ruh orang itu banyak banget kelihatan, banyak banget. Ternyata dari yang sebelah. Nah, yang sebelah ini tempat penyupangan, kalau sebelah sini bukan. Seperti itu. Jadi Abah udah emang sengaja untuk menarik barang itu, emang sudah keluar. Langsung dibuktikan di situ. Nah, setelah jam 4, Assalamualaikum. Nah, jam 4 sholat. Wah, udah pagi, alhamdulillah. Pak obor. Udah selesai, udah jam 4. Oh iya. Nah, pas terangnya ini obor sama senter, di depan saya itu ada peti, makanya. Langsung wujud di situ petinya. Kata saya tuh. Itu peti yang enggak gede sih, tadi sih nongolnya gede, tapi kok bisa kecil. Itu loh, Mai. Tadi juga gede banget petinya. Lihat sama saya. Tarik sama saya. Ini udah dohir. Udah dohir, bukan mimpi lah, karena ada yang liatin teman-teman saya. Pak Beni ada, Pak Otong ada, Pak Nana ada, sama anaknya Abah ada. Situ. Alhamdulillah, kata. Ini dapat, udah ketarik katanya. Nanti dulu itu yang merah-merah di situ apa, kata saya itu. Akhirnya di situ center ada batu merah 5 besarnya sekuku, batunya itu merah banget. Wah, batu ya katanya. Wah, saya ambil batunya. Nah, kita pulang sama-sama bareng ke rumah Abah. Alhamdulillah katanya. Dapat ya? Iya, Bah, kata saya itu. Ini apa, Bah, isinya, Bah? Ini emas, kata Abah. Dan yang ini apa, Bah? Itu merah 5. Katanya udah rezekinya Ujang, katanya. Alhamdulillah, kata saya itu. Ya sudah, akhirnya disitulah kita langsung pulang tuh, udah dapat itu. Pulang. Belum dibuka itu. Belum dibuka, masih dikunci, itu ada gambloknya. Hanya pulang di rumah saya, di situ pada kumpul. Dibongkarlah petinya itu. Dongklak. Ternyata isinya emas. Emasnya itu besarnya sekorek cipo. Sekorek cipo itu. Isinya itu 20 cuma. 20 biji. Itu diperkirakan antara 200 graman. Itu yang satu keping itu. Nah, itu kalau kita jual per 200 gram itu kali 20 kan antara sekitar, dulu itu kan tahun itu kan masih harga antara 500-an lah. Tahun itu tahun 2015 itu masih 500. Nah, kita kan lumayan, ini udah dapat 2 M, seperti itu. Alhamdulillah. Wah, itu senang semua, alhamdulillah, kan Pak Nana asli emas, yang biasa jual emas. Sudah dilebur saja. Wah, istimewa. Kata saya, kita jual aja ngecleng, jangan sekaligus. Ya udah, terserah. Itu kan hajatnya Pak Beni, kata saya tuh. Kalau saya hanya mediasi, yang menjembatanin. Kan seperti itu. Mangga, terserah Pak Beni aja itu sih. Nah, akhirnya sudah, kalau begitu nanti kita racik aja, kita jual. Dites dulu katanya. Setelah dites sama Pak Nana, 100% emas asli. Akhirnya Pak Beni sebagai penyandang dana seneng udah bilang, wah, udah bawa ke rumah saya ini dulu. Pokoknya Kang Ujang mah udah duduk manis, ini urusannya saya. Mangga, udah saya tuh. Udah nanti kita jual rencak aja, nyicil dijualnya. Bukan dijual semuanya aja, katanya nyicil aja biar aman, katanya. Udah terserah, katanya. Kan ada Pak Nana yang aslinya, akhirnya kan dijual di bosnya Pak Nana, dijualnya itu. Nah, akhirnya pas mau dijual, Bang Ai, itu pada ngelamun semua, kecewa semua. Bukannya emas, malahan berubah menjadi kuningan sari. Ke toko emas itu? Di toko emas itu. Toko emas besar? Toko emas besar. Bawa itu 1 lempeng. Tadinya mau dipotong-potong itu. Tadinya. Udah dipotong-potong, kita lebur. Kita cek dulu keaslian di situ.
mau tahu harganya berapa. Kalau emas murni kan, ini kan murni, bukan emas ini, bukan emas yang biasa dipakai, masih murni, itu harganya lebih tinggi katanya. Nah, lebih dari 500, alhamdulillah kata saya. Nah akhirnya ternyata berubah jadi Kuningan Sari, Bang Ai. Situ semua pada kecewa semua. Yang tadinya sudah mau dapat uang gede, akhirnya ya mungkin belum rezekinya ya. Akhirnya kita kumpul lagi. Setelah itu pada pulang, dalam waktu 1 minggu Pak Beni datang lagi. Katanya, Kang Ujang, apa Pak Beni? Kata saya, itu merah 5-nya katanya ada yang perlu. Terus buat apa? Kata saya itu, buat syarat katanya. Syarat apa? Kata saya tuh. Ini perlu airnya aja katanya. Perlu airnya, nanti airnya dibawa. Lumayan ya harga. Jadi dikasih uangnya lumayan untuk menggantikan air itu. Waduh, berapa kata saya? Itu hampir 100 juta. 100 juta airnya aja itu. Pak Beni kalau oke nanti orangnya bawa ke sini. Itu kan tergantung Kang Ujang aja. Kalau Kang Ujang oke ya lumayan pikir saya. Airnya aja yang penting jangan batunya. Oke, siap. Datang besoknya itu yang rombongan itu. Itu ada 5 orang sih, ada pakai mobil. Datang ke saya. Jadi dia minta ditolong, katanya tolong mau minta airnya aja katanya. Waduh gede banget 100 juta airnya aja. Buat apa Pak? Kata saya itu. Itu kebetulan saya punya tambang katanya. Di luar Jawa, di sana ada emas, ada belian katanya, seperti itu. Jadi saya perlu air ini untuk syarat. Oh, itu ya udah terserah. Yang penting 100 juta dalam arti saya, yang penting 100 jutanya ada di depan mata. Itu dia langsung ayo MOU sepakatan katanya. Boleh, terserah. Ayo nanti kita kasih lah buat Abah aja 100 juta. Ayo udah kata saya. Setelah itu mengai kita tes, cemplungin ke air itu sampai 7 gelas, merah semua. Nah situ kata yang nyarinya itu, ini baru ketemu, udah bertahun-tahun saya nyari istilah air merah 5 ini. Ya alhamdulillah kita dikasih uang ini dari beliau pengganti air itu 100 juta. Alhamdulillah itu senang semua, kita juga kan gede 10 juta juga lumayan. Itu dicabut merahnya? Dicabut pasti dicabut enggak merah, putih lagi. Tapi dia mau? Ya itu yang penting airnya. Oh, enggak apa-apa warnanya. Enggak apa-apa, warnanya enggak jadi masalah, yang penting sudah dicemplungin, ditarik lagi itu terus dikemas sama beliau. Dikemas masukin botol yang gede. Seperti itu. Akhirnya kita dikasih hadiah juga 100 juta. Nah di situ dibagi-bagi duit Bang Ai. Bagi berapa orang tuh? Itu 10 orang. Sama yang bawanya, pihak bawah sama kita semua, kita dapat 10 jutaan. Tetap biarin lah walaupun itu haknya saya, tapi kan rezeki datang sendiri. Seperti itu, 10 juta alhamdulillah kata saya tuh. Nah setelah itu dibawa sama orangnya, bawa pulang. Nah alhamdulillah itu juga saya semenjak megang itu Mai, dagangan istri saya laris. Hebat itu. Tadinya udah hampir setahun ini ya kita jualan masih ada. Ini habis terus kalau dititipin ke warung ini. Waduh, nah ditambah terapi saya tiap hari ada terus. Nah itu alhamdulillah semenjak saya megang itu lumayan rezeki saya. Sampai saya bisa beli motor. Aduh, terapi aja tiap hari ada terus itu yang minta tolong sama saya. Langsung rezeki kita meningkat. Nah setelah 1 minggu itu datang lagi si Beni nih, Pak Beni nih, Kang Ujang, ini bisa nggak dibawa ke Jakarta? Katanya batunya. Buat apa? Ada yang minat katanya seperti itu. Ya
Ya terserah aja lah, ini kan termasuknya punya Pak Beni juga, karena Pak Beni yang danain, kata saya itu. Ya sudah, kalau begitu kita jadiin rezeki aja. Ya bangga, kata saya itu. Dan katanya harganya sangat luar biasa ya. Nah saya nggak paham lah, yang penting sih emang kalau ini laku ya mangga kan gitu. Kalau masih jadi rezeki, kata saya. Nah, akhirnya dibawalah itu Mang Ai, batunya masih Beni itu, Pak Beni. Nah udah dimasukin ke botol, dilakban itu sampai rapet, dibawa. Tapi saya nggak ikut. Jadi sebetulnya kan saya harus ikut sebetulnya, tapi kok sayanya nggak ikut. Ya udah nggak apa-apa, ini bawa dulu ya, katanya. Terserah. Dibawalah Pak Beni ini ke Jakarta, katanya di Jakarta peminatnya. Dibawa ke Jakarta, pas sampai ke sana barangnya hilang lagi, hilang di jalan itu barangnya. Pas dibuka di sana mau dibayar itu barangnya hilang. Udah ditawar berapa itu? Katanya sih hampir 1 triliun. 1 triliun? Iya. Luar biasa. 1 T katanya. Waduh, kata saya tuh ini hebat banget. 1 T. Waduh. Pas ke sana itu hilang di jalan. Di jalan hilang, balik lagi Pak Beni. Kang Ujang, barangnya hilang. Waduh, masa hilang sih Pak Ben, katanya tuh. Hilang, nggak ada, tinggal botolnya aja, segitu rapet. Nah, atas saya tuh, coba nanti lihat dulu. Kan saya biasa disimpan di Sorogan itu. Di Sorogan ada lagi. Iya, saya buka, masih ada tutup. Balik lagi dia. Iya, balik lagi. Yang hak saya itu sebetulnya. Nah, ini tenang aja, masih ada barangnya. Pasti balik lagi, kata saya tuh. Nggak tahu malam, nggak tahu apa, kata saya tuh. Kalau emang itu hak saya. Nah akhirnya Pak Beni pulang. Nah, udah itu nggak ada ini, nggak dapat apa-apalah, nggak ada barangnya hilang. Nah Pak Beni setelah 7 hari ini, saya dengar kecelakaan, langsung meninggal nih. Itu yang kaget saya itu. Saya dapat laporan dari Pak Otong, Kang Ujang, Pak Beni meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata saya itu. 7 harinya itu habis bawa itu, meninggal itu. Saya ada apa ini, kata saya itu. Teman saya Pak Otong datang ke saya, Ujang, ini nanti ngembet enggak nih ke yang lain-lainnya, ke saya, kata si Pak Otong. Ya, nggak tahu, nggak ngerti saya, kata saya. Tak gituin, orang saya juga ini takut nih, kok Pak Beni bisa kecelakaan, meninggal langsung itu di mobil, katanya pas bawa mobil. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Nah setelah berapa hari itu, dari pas Pak Beni masih 7 hari, itu ada yang meninggal lagi. Teman saya yang mau nyupang itu, Kang Nana, meninggal. Ngebel saya, pengen ketemu Pak Nana, kata istrinya, Bu, Pak Nana ada nggak? Nangis. Yang apa beli meneku? Apa? Nana mati, meninggal. Anaknya meninggal. Kata saya. Saya langsung ke sana. Ternyata betul, di sana sudah 40 hari. Saya juga nggak tahu sih Nana meninggal. Terus setelah 47 hari Pak Beni dulu, baru Pak Nana meninggal 40 harinya. Meninggalnya priben, gimana, kata saya tuh. Meninggalnya di kali, katanya lagi mancing nyungsem. Oh, kata saya tuh. Sakit enggak ya? Emang sakit dulu katanya. 1 minggu itu meriang, badannya agak sehat, dia mancing. Padahal sekalinya nggak dalam itu, makanya nggak dalam. Di mana matinya? Di situ tuh. Kalinya dangkal, udah nyungsem seperti itu. Nah itu pas kejadian itu saya mulai ini takut juga. 1, Pak Beni meninggal. 2, nyusul si Pak Nana itu. Setelah itu ya ini gimana barang ini? Saya langsung takut, saya ngebel Pak Otong, teman saya, Pak Otong, balik lagi aja ke sana, anterin ini gak bener, balik lagi ke Abah. Ya sudah ya,
ayo pengen korban lagi, kata saya tuh. Ini saya takut nih, terus terang aja, walaupun saya yang ininya, saya sendiri takut, apalagi sampean yang tadinya ikut bergabung ngecipi duit 10 juta sama. Akhirnya dibawa lagi ke sana, saya anterin ke Abah. Abah, ini saya kembaliin aja barangnya. Itu ke Abah itu kembaliinnya. Kenapa? Enggak lah, saya nggak mau megang ini, kata saya tuh. Karena saya ceritain semuanya. Ada apa sih? Ini Bah, setelah megang ini saya dapat duit, saya ceritain seperti itu. Dapat duit 100 juta situ. Dan emasnya gimana? Emas bukan emas, kata saya. Kuningan Sari, Bah. Nah, itu kata Abah. Baru Abah cerita situ. Itu kan bukan haknya Pak Beni, katanya. Bukan, nggak ada hak. Seharusnya ikutin instruksi Ujang. Nah, kenapa buru-buru dijual satu? Nah, itu keserakahan dari Pak Beni sendiri. Nah, itu kan dia yang penyandang dananya itu. Terus merah limanya juga, Bah. Seperti itu kita dapat 100 juta, kata saya itu. Kebagian semua 10 jutaan. Oh, jadi nah setelah itu Pak Beni meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Abahnya. Nah setelah 7 harinya itu Pak Nana meninggal lagi. Kalau Pak Beni itu kecelakaan, Pak Nana dikali, Bah. Makanya saya takut nih nanti, takutnya sama keluarga saya. Nah saya kembaliin lagi aja, Bah, kata saya tuh. Udah, ini serahin ke Abah. Adapun nanti balik lagi ke saya, berarti itu kan rezeki saya. Kalau tidak ya bukan milik saya. Yang penting saya mau nyerahin, saya tidak mau, kata saya tuh. Walaupun saya dapat rezeki juga, tapi rezeki ini tidak barokah, kata saya tuh. Ada imbasnya, seperti itu loh Mang Ai. Nah di situ saya pulang, pamit ke Abah, pulang lagi ke rumah. Nah Sebentar, Pak Nana ini pernah minjem barangnya? Pak Nana enggak, tapi jadi korban juga ya? korban juga. Kalau PB, karena dia yang merusak emasnya itu. kalau Pak Beni itu kan yang bawa barang. Ya, Kalau Pak Nana cuman Pak Nana rusak. yang rusak emas itu. Emasnya udah digosok-gosok, tadinya mau dipecah, mau dipotong-potong lah istilahnya, mau dilebur. Seperti itu kata beliau, seperti itu. Nah itu yang meninggal tuh 2 orang. Pak Beni sama Pak Nana, seperti itu. Nah sejak kejadian itu udah mulai trauma nih sampai sekarang. Udah nggak bakalan saya itu cari rezeki yang seperti itu, yang istilahnya ada imbasnya lah istilahnya. Bukannya kita dapat rezeki besar, malahan kita yang mendapat musibah, seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga kalau ke kita nggak ada imbas, karena kita tidak ada tujuan lain. Akhirnya kata Abah, ini yang serakah adalah Pak Beni, seperti itu. Makanya dia yang diambil, katanya, yang kena imbasnya. Oh gitu. Tuh, nah, jadi pas saya mendapatkan uang 10 juta, semua segitu rata juga, tetap aja karena yang serakahnya itu Pak Beni, kata Abah. Oh gitu Bah, ya udah Bah kalau begitu. Yang penting di keluarga kita nggak ada apa-apa, Bah, nggak ada apa-apa, aman, kata Abahnya. Terus usaha Gitu. dagangnya menurun nggak? Setelah saya pulang, dagangan tetap istilah standar. Lama-lama agak turun. Setelah beberapa hari masih ada lagi itu dagangannya. Terus terapi juga akhirnya berkurang tuh, nggak tiap hari. Aduhnya semenjak dapat itu alhamdulillah itu dagangan laris, sampai saya bisa beli motor. Nah terapi saya tiap hari ada aja itu. Kita bisa menolong orang tuh alhamdulillah, dan dilalanya sembuh aja. Itu ada yang dorong kitanya mungkin itu dari batu itu mungkin. Tapi ya yang saya takutkan nanti lama-lama saya mengandalkan batu ini, saya pikirkan lagi ini bahaya buat saya juga. Makanya saya kembalikan lagi ke Abah. Seperti itu, Mang Ai. Kalau emasnya masih ada sekarang? Emasnya masih ada di Pak Beni. Bukan emas, jadi Kuningan Sari. Ya maksudnya masih ada ya, buktinya. masih ada di Pak Beni. Nah nggak tahu sekarang nggak ketemu lagi karena udah meninggal. Nah itu. Kalau kakek-kakek yang pakai topi itu sebenarnya itu siapa? Itu Abah. Abah siapa itu? Abah Ono namanya. Manusia? Kayak manusia tapi kayak sakti, kayak itu orang sakti.
bisa ketemu awal sama saya, Abah Ono itu waktu di Baso, ya itu Abah Ono itu kuncinya. Nah itu saya juga heran, nggak masuk akal kok Abah ini bisa ketemu. Dan Abah juga, bah masih inget enggak waktu ketemu di Jalan Cipto? Iya apa? Matanya ditutup gitu ya? Matanya Rapat. Bukan ditutup, rapat daging semua, tidak ada belahan mata, tidak ada. Rapat aja kulit, semua kulit sini. Yang anehnya seperti itu. Tapi kok bisa jalan. Jadi si merah delima itu ada di Abah itu ya? Ada di Abah Dikembalikan itu. ke Abah itu. Kembalikan. Nah, nggak tahu sampai sekarang, dengar-dengar sudah meninggal Abahnya sampai sekarang. Udah nggak ada katanya. Tinggal anaknya. Nah, saya udah ngomong. Berarti itu manusia ya? Manusia itu. Tapi manusia setengah ini kayak sih itu. Orang sakti malah kayak gitu. Ya ngobrol, ada keluarga, ada anaknya, saya tanyain ke anaknya. Udah meninggal katanya Abah. Udah meninggal. Ya. Jadi kalau menurut Kang Ujang melakukan pendohiran itu bahaya nggak? Kalau menurut saya sangat bahaya seperti itu, sangat bahaya, itu pasti ada imbasnya. Pasti ya. Apapun juga kalau mengandung dengan bangsa seperti itulah. Itu. Jadi nggak gratis gitu ya? Nggak gratis, tidak ada. Meskipun cuma emasnya jadi, emasnya ada juga, secara wujud itu tidak akan bisa terpakai. Adapun bisa dipakai itu tetap ada imbasnya. tumbal gitu. Akan ada tumbalnya. Dia minta pengganti juga seperti itu, Jadi makanya saya sekarang sudah tahu persis, bukan katanya, saya sendiri sebagai yang menjalankannya. Makanya saya mulai sekarang saya tidak mau istilahnya ada uang atau rezeki yang mengandung dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi banyak orang-orang mendohirkan batu cincin, itu batu-batuan, itu nggak apa-apa. Makanya tergantung menarikannya seperti apa. Banyaknya batu ya biasanya dapat. Itu keris. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Kalau mengandung uang, emas, itu otomatis pasti minta imbalan. Oh, model-model keris itu nggak masalah ya? Nggak masalah, nggak masalah. Masih ringan ya? Masih ringan itu mah. Kalau keris kan bikinan manusia itu. Oke. Ya, bikinan manusia. Baik, Kang Ujang, terima kasih ya. Untuk saja nyawa Kang Ujang terselamatkan ya. Ya itu. Kalau serakah dibawa juga. Dibawa juga kayak. Alhamdulillah itu kan bukan niat saya, nggak ada pikiran untuk seperti apa untuk dijual jadi rezeki, nggak ada saya. Masih panjang umurnya ya. Ya alhamdulillah saya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu. Nah, Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Kang Ujang. Semoga Kang Ujang selalu sehat ya. Ya amin. Dan sobat di rumah juga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.